Itu ya, gratis training big data. Mas, nanti saya harus. Ya. Sorry, Bu. Selamat sore. Kak Wijinya baru kirim Zoom-nya. Selamat sore. Sama-sama. Iya, sore. Sama-sama pada kelupaan ya. Ya. Ini siapa yang mau mulai duluan? Alvin Niko apa? aja kayaknya. Nicholas. Kayaknya Nicholas Bu yang lebih ready. Saya mengamati dulu. Niko. Mute. Niko. Boleh saya? Ya nggak apa-apa, sama aja kok. Iya, izin share screen ya Bu. Ya. Kemarin sudah saya coba buat Bu untuk review studinya. Masih terus dicari. Saya akan cari terus Bu. Ini 2 yang sudah saya share sebelumnya. Kemudian ada tambahan dari Ayompi, dari Krem. Krem ini Malaysia, Bu. Sebenarnya saya sudah baca, cuma saya kemarin tuh lupa masukin. Jadi sini adalah di Malaysia itu namanya new concept. Jadi plasma di sana itu adalah pemilik lahan, tani itu dia menyerahkan lahan itu ke negara, Bu. Nanti negara yang akan membuat kerjasama dengan perusahaan. Jadi agak beda, Bu. Seolah-olah proteksinya lebih tinggi, Bu. Jadi dia joint Ya, itu venture. memang di Malaysia begitu. Iya. Jadi di Malaysia itu kenapa kok ke pemerintah? Dulu ada isu kalau orang Chinese yang perusahaannya bagus itu dimintain dana bantuan sebanyak 20%. Iya, Bu. Nah, itu dikumpulin terus dibagikan kepada petani. Iya. Mereka diajak berbisnis, tapi kalau nggak berhasil, duitnya suruh ngulangin. Oh. Ya, nah cuman masalahnya kan kalau itu kerjasamanya antar pribadi kan sulit nagihnya. Benar. Nah itu makanya peran serta pemerintah jadi lebih jelas ya. Iya. Cerita orang Malaysia sendiri, cerita sama ibu pas gimana ya di bandara kalau nggak salah itu ngobrol-ngobrol. Oke, dilanjutkan. Pertanyaan, boleh nggak nih Bu saya masukin yang Malaysia? Padahal kan saya lagi fokus ke Indonesia. Takutnya nanti penguji atau apa. Terlalu merebar nggak Bu? Kan konsep di Malaysia dengan di Indonesia itu agak beda. Walaupun secara agronominya sama, tapi secara manajemennya beda, Bu. Nah, itu dijelaskan aja. Jadi seperti yang Ibu katakan, ya. Jadi regulationnya ini nanti karena beda, mungkin malah dipakai untuk jadi contoh mengembangkan untuk di Indonesia. Iya, karena kita mau bikin template kan, Bu. Iya. Bilang kemarin. Nah, di sini pun Bu, yang menjadi isu ternyata karena ini adalah dia bentuknya joint venture atau perusahaan antara lembaga pemerintah dengan perusahaan yang bagus ini, itu terjadi Bu yang namanya agency theory, Bu. Kembali lagi namanya simetri informasi. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa program ini juga disebut oleh Krem itu gagal? Programnya juga gagal. Akhirnya si petani ini atau pemilik lahan ini menjadi pihak yang fragile, yang kayak lumpuh gitu Bu ya. Jadi
tidak perfect juga konsepnya di sini. Nah, ini juga yang motivasi saya itu adalah, oh di Malaysia pun nggak perfect, kita nggak perfect. Makanya kita mencari suatu model yang at least better gitu, template yang better gitu. Ya, jadi itu nanti boleh selain dikaitkan regulation mungkin dengan culture ya. Culture-nya Iya, orang Malaysia sama orang Indonesia kan beda. iya, Meskipun sama-sama orang Melayu. iya. Kemudian ada Hasna. Hasna ini juga melihat progressive farmer itu adalah petani yang punya performance bagus. Itu jadi contoh buat motivasi teman-teman yang lain, petani-petani yang lain yang kurang. Ya. Dan juga wanita. Wanita ini dipakai sih Bu, terutama gini Bu. Kalau di kebun kami itu untuk motivasi suami. Kalau suaminya kerja di situ dengan istrinya kan lebih ini Bu, fokus. Kalau beda tempat gitu kan jadi fokus. Ya itu juga bisa itu. Tapi di sini saya nggak, di penelitian saya nggak sebutin itu, tapi di sini kita menceritakan penelitian sebelumnya bahwa ternyata progressive farmer itu nggak ngaruh. Yang uniknya di sini juga adalah edukasi. Edukasi itu ternyata berdampak negatif Bu terhadap efisiensi. Apa? Ya mungkin saja Bu ya kalau udah terlalu banyak pendidikan mereka nggak fokus lagi ke pertanian. Justru dengan pelatihan-pelatihan informal mereka tuh lebih fokus ke pertanian, ngerjain lahan mereka. Nah, ada kemungkinan juga mungkin pendidikan yang diberikan itu bukan pendidikan mengenai bagaimana mereka bercocok tanam. Kalau Iya, maksudnya di mereka, sini SD. iya, SD, ini SMP, SMA. Justru orang yang SD itu lebih produktif bukan itu pemiliknya. ya, ya, karena mereka lebih fokus bagaimana menuai hasilnya ya, ya Iya, bercocok tanam untuk menuai hasilnya. Nah, iya, mungkin kalau yang SMP dan SMA dia eh, merasa punya, mungkin yang SMA, kalau yang SMP mungkin enggak. Yang iya, SMA itu dia akan apa namanya kerja di kantor, iya, enggak mau betul. tangannya kotor lagi. Iya, di desa malah maunya jadi ini Bu, ke DPRD. Banyak Ya, Bu iya. SMA tapi mau jadi DPRD, jadi Iya kan jabatan kades. mereka butuh. Betul, betul. Ada lagi Bu, Khalil 2019 ini tentang origin. Jadi apakah penduduk lokal dengan penduduk migran ini lebih bagus yang mana? Dan ternyata dan juga kita lihat apakah ini dikelola perusahaan dan dikelola sendiri mana yang lebih bagus? Ternyata migran dan dikelola perusahaan itu lebih bagus. Tapi ini nggak semua sih Bu. Balik lagi ke lapangan nggak semua. Iya. Itu ya, dari hasil penelitian. Ada channel ke Lampung enggak? Lampung, Lampung belum punya. Di Lampung itu kan banyak migran dari orang Jawa. Benar, migran dari jauh. Itu mungkin dilihat mungkin bukan di sawit ya, tapi bagaimana mereka itu siapa ya yang cerita sama ibu? Justru orang migran itu yang mereka menghasilkan lebih banyak daripada penduduk aslinya. Betul, Bu, betul. Makanya cemburu sosialnya tinggi, Bu. Iya, mereka yang datang kok apa namanya hidupnya lebih enak. Nah, mereka lebih tahu bagaimana bekerja ya. Betul, Kalau orang betul. dari Jawa terus mereka pindah ke sana, mereka kan harus survive, gimana Betul, harus betul. hidup. Setuju. Benar itu. Jadi uang berapapun itu pokoknya bisa jadi duit gitu loh. Apa aja, Pak. Yang jualan bakso aja sampai bilang orang Jawa. Nanti Betul, orang jualan sarung juga orang Jawa. Jadi bukan orang dari daerah. Nah, jadi itu yang mungkin sebetulnya kalau transmigran
yang di Lampung itu apakah orang Lampung aslinya itu bisa berhasil atau orang Jawa yang di Lampung yang berhasil. Iya. Itu perlu dilihat juga itu. Iya, Mungkin tanya sebentar, Pak Petri itu kalau nggak salah di Lampung. Petri. Pak Petri. Iya. Itu kan Iya, cari. alumninya S3 Trisakti. Ingat toh? Iya. Iya Bu, nanti saya cari kontaknya ada di grup. Kalau di kami Bu, memang secara real yang migran atau transmigran ini memang lebih produktif Bu. Mereka lebih semangat untuk mengubah nasibnya lebih tinggi. Iya, iya. Kalau mereka sudah transmigran ke sana terus nggak ngasilin apa-apa, mau ngapain gitu loh. Malu juga. Iya. Iya. Pulang. Bu, itu baru yang nanti saya tambah lagi Bu ya. Ini baru beberapa yang Ada berapa saya, totalnya sudahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi walaupun ada 6 ini tidak menjadi variabel yang saya pakai, nggak apa-apa Bu. Tapi setidaknya kita cerita bahwa penelitian sebelum itu ada meneliti, ini beda gitu Bu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya itu kan untuk tiap variabel yang support kan. Nggak semua sih Bu. Kayak ini soalnya yang di Halil Bu. Halil. Itu saya tidak pakai origin. Awalnya dulu mau pakai Bu, tapi kayaknya terlalu berat karena banyak datanya yang harus diambil. Nah, di sini yang skim mungkin bisa sih Bu. Skim ini bisa. Iya. Kemudian, tapi kan sama-sama bicara smallholder. Iya, itu Bu, sama-sama bicara Nah, smallholder. Itu apa-apa. Oh, baik. Ya. Iya Bu. Nanti. Itu Bu, yang saya revise, yang saya update dari temuan minggu lalu, sementara untuk hipotesis belum banyak saya kerjakan. Kemudian untuk desain ini saya masih belum dapat Bu. Kemarin Ibu ngajarin ada 6 tahap ya. Ada 6 tahapan Di UMA sekarang. Di UMA sekarang ya. Bisa baca lagi Bu ya, belum kebaca. Ini yang pertama Bu, ini adalah empirical research. Kemarin Ibu kan nyaranin untuk kalau bisa di mix Bu ya. Mix dengan mix metode, ini saya tambahkan lagi. Jadi sih Bu, siang itu diskusi dengan grup internal kami. Cuma saya belum diskus bahwa itu juga bagian dari saya research. Cuma risetnya untuk kepentingan kantor juga. Tapi ada info-info juga sih Bu, terkait pengelola. Ya. Yang penting pokoknya maju terus ya. Siap Bu, makasih Bu dukungannya. Ya. Untuk analisis ini sifatnya itu yang dihitung adalah kerjasamanya, baik kerjasamanya itu berupa kooperasi ataupun bentuk kelompok tani. Kalau individualnya hampir nggak ada Bu. Berarti grup ya? Iya, kooperasi atau grup. Kita lihat bentuk kerjasamanya. Apakah dia kerjasamanya ke kooperasi atau kerjasamanya ke kelompok tani. Itu kita analisa. Di ini sih Bu, untuk sampelnya nanti kan setelah ada ini juga Bu ya, ada interview yang Ibu sarankan. Nanti saya coba formulasi juga pertanyaan itunya. Kemudian untuk pengukuran dependent variabelnya itu saya ada CSB. Ini adalah dari yang saya cerita terkait apa sih yang menjadi account dalam financial statement itu menjadi burden. Memang itu adalah utang. Yang kedua, cost of project. Kemudian bad debt-nya Bu, impairment-nya. Kemudian juga cumulative income, profit dan loss, serta handover value. Ini handover value ini yang ada Ibu pesankan di minggu lalu untuk dijelaskan lebih terperinci. Sementara saya masih cari literaturnya Bu ya. Sementara kita masih tahu dari lapangan, tapi secara handbooknya itu belum ada ininya Bu, belum ada jadi literatur. Belum ada jurnalnya ya. Betul, belum ada jurnalnya. Jadi kita hanya dari lingkungan praktis aja yang nilai over value.
Kemudian untuk smallholder heterogeneity-nya ada size dan ini yang Bu bilang kemarin ekspansi ya Bu Yanti ya, jadi hektar dan Extension. uji ekspansi Bu ya, expansion ya ada. Kemudian untuk komitmennya itu ada 4 dimensi, quantity, quality, time, dan cost. Ini juga ekspansi Bu Yanti, satu kesatuannya menjadi top commitment management formulanya. Kemudian untuk moderating variable-nya itu programnya Bu ya, program pemerintah, apakah dia non-program, apakah dia program nukleus, ini pola PIR yang dikenal, pola KKPA, pola KPNRB, pola KUR, atau pola PSA ini peremajaan sawit rakyat. Untuk manajemennya ini saya kurang, nanti saya tambahin ya, untuk manajemen discretion. Kemudian untuk kontrol variabelnya saya menggunakan productivity dan duration. Data collection-nya Bu. Ini sampel frame-nya. Ini adalah harus tadi ya koperasi atau farmer group tadi itu harus ada kerjasama dengan perusahaan. Ini kan CSB ya, Corporate Financial Social Burden. Nah itu bisa perusahaan TBK maupun non-TBK. Ini juga bisa memiliki kebun saja atau memiliki pabrik kelapa sawit saja atau dua-duanya Bu. Itu yang menjadi kriteria. Kemudian perusahaan-perusahaan ini harus punya kerjasama. Itu kriterianya Bu. Untuk di perusahaan TBK itu ada 17 grup, 17 perusahaan dari Grostari sampai dengan TRI. Ini sudah saya sobat identifikasi Bu, kira-kira mereka itu punya berapa sih dari setiap perusahaan, dia punya smallholder. Kurang lebih seperti ini Bu, saya hitung-hitung tuh nanti bisa sekitar 150-an Bu dari TBK. Tapi belum tentu saya sudah dapat semua sih Bu ya datanya Bu, kita harus struggle di data. Tapi saya baca laporan keuangan, ya mereka secara kumulatif atau secara langsung datanya sih ada. Ini data saya ambil dari laporan keuangan semua sih Bu, rincian. Mungkin itu Bu dari saya Bu, gambaran kasar terkait bagus, sudah ada tujuannya. Totalnya sampelnya jadi 150-an ya. Yang baru yang publik Bu, karena saya juga mau ambil yang non-publik. Nah, non-publik juga banyak yang bagus Bu. Oh ini yang publik ya? Ini baru TBK. Oke, berarti ini nanti daftarnya dipisahin yang non-public sektor, ya? Iya, baik. Jadi, nanti ini ditanya Bu. Nanti ujinya itu sampai 2 kali atau kita gabungkan atau malah bisa jadi penemuan Bu. Ternyata di TBK itu lebih bagus dibandingkan private atau lebih bagus daripada TBK. Bisa Bu ya? Bisa, itu namanya uji beda. Oh, uji beda. Tapi ada hipotesanya, ada perbedaan antara perusahaan TBK dan non-TBK dalam hal apa misalnya. Iya Bu. Kan ini karena 2 kelompok nanti cukup pakai Mann-Whitney test. Mann-Whitney, Mann-Whitney. Ya. Sementara itu Bu yang bisa saya update. Mohon arahan lagi dari. Ya, jadi paling tidak minggu depan tahu kira-kira kalau yang non TBK apa, itu kan yang lebih gampang ya. Nah, kemudian hipotesanya dikembangkan Ya. dari jurnal yang ada. Iya.
Mungkin nanti juga Suyanto cari yang ada di Malaysia. Kalau Singapura mungkin tidak ya. Thailand. Iya, Singapura kecil, per rumahnya mahal. Iya, Thailand aja. Iya, kita coba. Thailand itu kan negaranya juga negara agraria itu. Betul, Bu. Karena Thailand itu sebetulnya yang banyak di Thailand itu asalnya dari Cina. Dari Cina petani-petani miskin kemudian berusaha untuk lebih baik. Mereka nyebrang ke Thailand itu naik perahu. Iya. Kurang lebih bisa. Iya, Bu. Di Thailand itu kurang lebih 9-10 juta itu dari China. Iya, iya. Nah, udah dari situ kan bisa ngelihat ya mungkin caranya mereka bertanam, bercocok tanam dan juga manajemennya itu bagaimana begitu. Iya. Seperti Nanti mungkin coba Ibu akan tanya sama Pak Jarot. Pak Jarot itu dari HIMNI ya. Dia itu ketuanya Batan Nuklir. Nah, dia kadang-kadang juga punya hubungan dengan petani-petani itu. Coba Ibu ingin tanya dulu nanti kalau misalnya bisa ya Ibu rekomendasikan nanti ke Suyanto ke Pak Jarot gitu. baik. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi networknya makin luas untuk ini. Semoga sih hasilnya nanti bagus, Bu, ya, biar bisa jadi kayak Iya, jadi kalau petani. bisa bikin template kan bagus itu. Iya. Ya kan? Itu merupakan suatu produk loh. Iya. Dan nanti kalau sudah jadi template-nya harus dipatenkan supaya nggak diaku sama orang. Ya. Itu punyanya Suyanto gitu, ya kan? Ya. Ya, itu yang harus kita bangga ya. 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 Saya Oke, izin terima kasih. share ya, Bu. Makasih, Bu. Sekarang silahkan Nicholas ya. Ini semuanya pada datang tuh nanti gathering. Saya datang, Bu. Kita ada performance. Enggak, latihan. Apa, ikut di nari atau ikut di mana nih? Konsepnya pantun dan drama kecil-kecilan. Karyanya Pak Nicholas tuh. Iya, Pak Nicholas sebagai itunya writer. Oke. Ya, cocok lah. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Pertama saya mau share screen bukunya Uma sekarang dulu ya, Bu. Boleh ya, Bu? Ada yang mau saya tanyakan, Bu. Kemarin Ibu ada bilang untuk di poin 3.1 di disertasi rancangan penelitian, Bu, mengacu pada 6 tahapan itu ya, Bu, salah? Betul, 6 tahap. Saya agak bingung, Bu, 6 tahapan yang dimaksud yang mana ya dari gambar ini, Bu? Ini tahun berapa? Tahun 2010-an ya, Bu? Iya, iya. Maksudnya kan di rancangan penelitian toh. Ini kan riset strateginya. Nah, kamu pilih nanti ini apa gitu kan? Oh, itu yang dari yang merah-merah ini ya, Bu? Ya, dari yang merah-merah itu dipilih apa. Terus kan nanti baru diturunkan. Terakhir kan data analisis ini. Jadi kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini di sini. Ya kan? Oh gitu. Oke, Bu. Sebagian udah
Berarti sebagian sudah saya masukin, nanti tinggal saya lengkapi lagi, Bu. Ya. Oke, saya share screen yang disertasinya ya, Bu. Ya, silahkan. Tuh, Ini rancangan penelitian, jenis data sudah saya jelaskan. Kemudian ini harusnya sampai 6, belum saya sempat. ya, Iya. tinggal ditambahin toh. Iya. Kemudian pengujian yang umum seperti validitas, reliabilitas, sama struktural, moderasi, hipotesis. Ini berarti saya langsung fokuskan ke AMOS saja ya, Bu. Ya, boleh, tak apa-apa. Program AMOS-nya sudah punya, softwarenya AMOS. Sudah, Bu. Tapi versi 22. Masih bisa. Apa? Memang ada yang terakhir lagi. Harusnya ada, Bu. Cuman mau cari yang versi gratis nggak dapat, Bu. Jadi kebetulan 22 masih ada. Itu yang saya pakai, Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting kan bisa ngolahnya kan. Iya, Bu. Dan AMOS itu kan bayar per 3 bulan toh kalau nggak salah. Tapi kalau free enggak bayar ya. Ini kan ada yang orang pakai kayak gen gitu, Bu. Jadi bisa apa istilahnya dihack secara halus lah, Bu. Ya, di crack itu namanya. Iya. Oke, Bu. Oke, AMOS. Kemudian definisi operasional. Kemarin ini udah ikuti saran Ibu. Jadi yang indikator lama dan baru itu pindah ke bab 2. Yang di bab 3 ini yang sudah bersih saja. Ya, sudah bersih itu. Ya, ini sudah saya buat dimensi, indikator, sama sumber. Untuk yang kebaruan, saya buat keterangan di sampingnya kebaruan, Bu. Ya, di bold ya. Di bold. Termasuk indikatornya ya, Bu? Ya, termasuk. Oke. Apa namanya, sukanya Prof itu. So, Di itu. bold untuk membuktikan adanya keterbaruan. Baik, Bu. Setiap variabel sudah ada. Kemudian variabel kontrol juga sudah saya buat. Pengukurannya sama definisi operasionalnya. Kemudian ini yang sudah saya gabungkan jadi satu tabel beserta ini ya, Bu. Kode-kodenya nanti ketika mau olah data sudah saya kodekan. Sumbernya dari mana sudah ada ya? Sudah ini, Bu, di sebelah kanan. Ini juga di bold ya, Bu, berarti? Ya, di bold itu. Oke, Bu. Kemudian ini metode pengumpulan data. Nah, ini yang saya masih agak berpikir juga, Bu. Populasi dan sampel. Target saya utamanya memang di Riau, Bu. Tapi kalau bisa dapat selain di Riau, itu saya mau masukin juga. Tetapi cara nyatain dalam bentuk kalimatnya saya kurang pandai, Bu. Oke. Jadi nanti kalau sudah dapat aja. Tapi kan, Bu, kalau proposal kan diajukan sebelum penelitian. Betul. Kamu gini aja, direncanakan penelitian ini menggunakan dari data daerah ini, ya toh? Oh, dilakukan di berarti Provinsi Riau. Dan luar Provinsi Riau. Apa perlu disebut misalnya Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau bebas, Bu? Bebas aja. Berarti itu istilah luar Provinsi Riau ya, Bu? Ya. Oke. Direncanakan ya, itu direncanakan. Kalau rencananya gagal kan bisa aja nanti kita ngomong ya. Oke. Ini kriteria sampel sudah saya masukkan. Kriteria sampelnya itu kalau bisa bentuk 1, 2, 3 ya. Kriteria pertama apa, kriteria kedua apa.
yang Oh iya, buat seperti ini. sampelnya. Tapi ini kan memang yang di Riau yang saya masih buat, Bu. Gak apa-apa Ya, itu, Bu. nggak apa-apa. Oh, berarti gini aja, Bu. Boleh nggak, Bu, judulnya saya bikin ini untuk yang di Riau dulu. Nanti yang selebihnya baru melengkapi dari yang luar Riau, Bu. Ya, gitu. Oke, Bu. Eh, Ini boleh Bu. Ya, silakan. Volume sampel sudah kita tentukan dulu di tiga ya, Ya, itu perencanaan, nggak apa-apa, boleh. oh, perencana. Kalau sudah bisa itu malah bagus. Tapi kalau tidak bisa itu ditanya daerah mana yang mau diteliti, kemudian sektor industri apa yang mau diteliti. Itu yang dimasukkan di dalam bab 3. Tapi kalau sudah bisa menunjukkan seperti Nicholas, itu lebih bagus. Ya. Kemarin ada yang sampelnya nggak jelas kan, nah, itu dimarahin itu. Sampelnya nggak jelas kan, nah, kamu nanti itu mau menelitinya kemana, ditanyain gitu. Ada yang cuman mau di daerah sebentar Subang kalau nggak salah. Nah karena cuman di daerah Subang ditanya lagi, karena dia tulisnya manufacturing, jadi semua sektor yang di manufacturing. Tapi setelah dilihat kan bukan gitu kan. Nah jadi kacau balau itu kalau sudah begitu itu. Terus dia nggak bisa ngomong kan. Ya, nah makanya dari proposal itu memang harus sudah state. Ya. Kemudian nanti sekalian Ibu ini kalau bisa nanti tanggal 8 itu presentasinya sudah ada bentuk PPT-nya. Ya, jadi kan tahu tuh apa yang kurang, apa yang enggak kan. Jadi benar-benar selesai dari kuliah riset, saudara sudah siap maju kolokium begitu. Ya, dilanjutkan. Kemudian untuk orang yang akan mengisi kuesioner ini seperti penelitian saya yang sebelumnya, kalau orang yang sudah berada atau sudah punya posisi di perusahaan sama minimal 3 tahun menjabatnya, Bu, untuk memastikan perkaranya di bidang itu. Ya, ya. Kemudian saya sudah ngutip juga, Bu, dari buku Hair yang saya belum ini, Bu. Saya ngutip persis dari kalimat dia, Bu. Apa boleh pakai kalimatnya seperti ini, Bu? Jadi 500, tapi nanti kenyataannya mungkin takutnya nggak sampai. Jadi nanti pakai rentang waktu penelitian penyebaran kuesioner. Nanti page-nya berapa dicatat ya sama Nicholas ya. Oh, page-nya ya, oke, Bu. Izin nanya juga Bu, kalau untuk seperti saya, kira-kira minimalnya berapa Bu ya untuk sampel Bu ya? Suyanto kan belum punya populasinya, gambaran populasinya. Sudah punya belum? Populasinya kalau untuk yang TBK sekitar 150. Non TBK-nya belum tahu Bu, karena kan kalau non TBK itu tergantung sedapatnya Bu. Tapi kalau yang TBK ini akan dikejar, saya kejar gitu Bu untuk dapat. Ya. Ya sudah, berarti itu populasinya 150 yang TBK. Segitu Bu ya, dianggap segitu Ya. dulu Bu. Jadi yang non TBK itu dianggap ekstensi aja Bu ya. Ya. Jadi nanti kalau kita bilang sampelnya sampel jenuh kalau mau diambil semuanya 150. Sampel jenuh. Baik. Berarti kasusnya Mas Alvin agak mirip dengan saya. Saya utamakan di Riau dulu, baru nanti ekstensi ke yang di luar Riau. Oh ya, Ya. cakep. Berarti ya. Iya, cocok nih Mas. Nanti saling bantu ya Mas, saling bantu. Ya, pasti saya dukung Mas Niko. Ya. Itu sudah harus memang begitu itu. Kalau kita nggak saling bantu itu repot.
Itu kalian masih enak. Dulu ibu di rumah sakit enggak ada yang mau bantu. Iya Bu. Cuman yang jadi agak kesel itu karena disertasinya ibu diminta-minta sama perpustakaan UNIF kan, ibu tidak mau kasih sebetulnya. Jadi terakhir itu ada yang nanya itu, ibu kasih terus tahun depannya dia bikin disertasinya kayak punya ibu. Ya, cuman ibu tidak ngomong. Dan Iya. dia lulus lagi. Ya, nah datanya kan dia pasti bisa download dari punyanya ibu. Kuesionernya download semua. Iya. Ya kan, terus tinggal diolah ulang. Nah, tinggal diganti angkanya kan sudah selesai. Nah, dan orangnya dari Trisakti lagi. Kenal lagi Bu ya? Hah? Kenal. Kenal lagi orangnya. Cuma kan tidak enak. Iya. Oke, dilanjutkan. Oke, Bu. Analisis data sama deskriptif itu dari demografi responden dan analisis tingkatnya, Bu. Lanjut. Oke, ini mungkin ini belum saya ganti. Ini nanti saya edit jadi 6 interval ya. 6 ya. Ya. Kemudian analisis bersama struktural. Ini seperti yang Ibu minta minggu lalu. Cuma saya pakai bantuan PLS gambarnya nggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa, sementara ini dulu ya. Iya, Bu. Ini persamaan sudah saya buat. Ini ya ini tahapan biasa ya, Bu, kalau di set. Kemudian ini goodness object-nya sesuai Keywordnya mesti ditulis ya. ada, Bu, dari udah hair. Oh iya betul. Tapi ini masih 98, nanti saya ganti, Bu, ke baru. Itu zamannya ibu kuliah dulu tuh pakai hair tahun 98. Iya, Bu. Edisi 5 kalau nggak salah atau 4 itu. Iya, Bu. Kemudian menguji model. Kemudian uji hipotesis atau signifikansi pengaruh antar variabel. Kemudian uji koefisien determinasi. Ya. Uji moderasi. Kemudian uji sensitivitas dan uji ekspansi. Baru yang minggu lalu Ibu Ivan ada jelasin tentang studi pendahuluan ini, cuman karena saya belum gerak, jadi belum bisa saya kerjakan, Bu. Ya, enggak apa-apa. Paling tidak nanti minggu depan itu list of question-nya kira-kira apa yang mau ditanyakan, ya. Nah, kebetulan sudah ada. Saya izin ke lampiran ya, Bu. Ya. Cuman ini memang belum saya dead semua, Bu. Karena ada, kemarin kan ada green culture ditambah sama green dynamic capability. Itu belum saya tambahin ke sini, Bu. Ini sudah ada. Untuk ini aja sudah 159, Bu, pertanyaannya. Iya memang. Kadang-kadang banyak. Nah itu mungkin nanti coba kita ngelihat. Nah itu fungsinya interview atau wawancara. Dari sekian banyak misalnya ini sampai 159 mana yang nggak perlu. Karena nggak akan bisa dijawab. Mereka nggak ngalamin itu. Jadi kalau nanti jawab kan cuma asal jawab ditaruhnya di 3 atau 4 nanti. Ngerti ya? Nah, oke, Bu. Misalnya kalau sempat terjadi kehilangan satu dimensi, apa ya? Kehilangan satu dimensi enggak apa-apa. Nah itu mungkin bisa kita katakan kalau satu dimensi hilang karena itu mungkin di daerah Riau misalnya. Karena dynamic capability itu kan terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Contohnya di situ ada perusahaan otomotif enggak? Di Riau tidak ada. Tidak ada perusahaan yang mungkin inovasinya tinggi. Mungkin inovasinya menengah ke bawah, Bu. Karena di sini didominasi karet dan sawit, Bu.
Nah itu dia, itu nanti lemah. Maka itu nanti kebanyakan hasil hipotesanya Nicholas yang diterima sedikit. Maka kalau Ibu bilang mungkin harus di-merge dengan mungkin minta tolong kepada para alumninya S3-nya Trisakti, ya kan? Iya, Bu. Untuk ngisi itu. Oke. Mungkin nanti juga Ibu akan minta ke mahasiswa PPAK. Mahasiswa PPAK sama Maksi yang mungkin mereka sudah di level manajer. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu kalau kuesioner masih bisa bantuin seperti itu. Tapi kalau sudah data sekunder ya kalian harus berjuang sendiri. Seperti Pak Mulyadi itu adanya di Marga Jasa, bukan Jasa Marga tapi Marga Jasa. Itu satu grup sama Jasa Marga sih sebetulnya. Terus Krakatau Steel, tapi kalau Krakatau Steel juga tidak terlalu besar untuk ininya. Nah yang bagus sebetulnya yang di Astra. Astra itu sebetulnya welcome, tapi kamu harus dari sekarang itu sudah bisa connect sama orang di Astra. Nah coba Melvin sama Nicholas itu cari LinkedIn-nya manajer. Kalau Nicholas itu berkaitan dengan LinkedIn manager perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan HP, ya kan? Industri yang tingkat tinggi gitu. Jadi mulai dari sekarang itu ngetek itu masuk di LinkedIn. Nanti pada waktunya share gitu, kuesionernya minta tolong. Nanya-nanya sedikit toh waktu kontak kita pura-pura kita nanya. Nah itu ditanyakan yang berkaitan dengan interview tadi bisa. Ini kalau di perusahaan Bapak ada enggak ya? Misalnya begitu. Ini kalau ada problem seperti ini bagaimana? Nah jadi harus pinter-pinter bertanya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kalau Ya seperti yang dilakukan oleh Alvin. Ya. Ya. Cuman Alvin itu mungkin LinkedIn manajernya yang kaitannya sama agrobisnis kali ya. Iya, bisnis. Oke. Nah, Ibu tidak tahu. Coba nanti Ibu tanya yang teman Ibu itu dia kopi. Dia punya ladang kopi yang di Bengkulu. Nah, kalau Alvin kan sawit. Ya, Apakah sawit. kopi itu sama enggak? Beda. Beda ya, Beda. beda ya. Kalau kopi ini dia owner sendiri dia. Iya. Nah, cuman tidak tahu ada pola seperti punya Alvin enggak? Kayaknya enggak ada deh. Dia enggak pernah cerita. Sebenarnya untuk pola smallholder ini banyak komoditi. Ada yang kentang, cabai, kemudian padi, kakao. Banyak Bu untuk komoditinya. Cuma yang paling besar memang sawit. Yang Ya. paling heboh itu sawit Bu. Sekarang Mungkin heboh. malah kalau tidak salah mangrove itu bisa loh. Mangrove belum pernah dengar sih Bu. Mangrove di Jakarta ada. Iya, mangrove ada. Mangrove itu juga dari petani-petani mangrove sebetulnya. Iya. Kemudian yang wanitanya itu memang diberdayakan untuk menanam mangrove untuk nanti dijual tanaman mangrove-nya. Apa nanti? Nah itu mungkin itu Ibu kalau tidak salah dengar dari seminarnya, webinarnya Pak Jarot. Iya. Sudah ngikutin banyak banget. Mungkin sudah ada 27 seminar, tapi ya ada yang bolong-bolong. Oke, dilanjutkan. Oh ya, saya kebetulan ada akun ResearchGate, Bu. ResearchGate. Jadi kadang
Saya ada suka bikin open discussion juga di sana, Bu. Oke. Kalau misalnya saya sebar tiketnya lewat sana, boleh ya, Bu? Boleh. Di link, sorry Bu, di ResourceGate ini kan ada orang Indonesia, ada orang luar negeri. Kalau rupanya orang luar negeri yang isi nggak apa-apa ya, Bu? Sebetulnya enggak apa-apa, asal masuk di dalam kriteria sampel. Kriteria sampel saya sih harusnya masuk sih, Bu. Bisa Karena masuk. ada manajer, terus dia ada di departemennya apa minimal ya kan? Iya. Bisa sih, Bu, itu. Itu kamu malah menguntungkan itu. Bukan 2 bahasa tuh Pak Nicholas. Iya, dua bahasa nanti paketnya. Berarti nanti Itu kalau nanti misalnya jadi keren itu kalau 2 bahasa begitu. Ibu dulu nyebarinya Indonesia sama Malaysia itu. Terus kita bikin apa? Itu uji beda antara responden Indonesia dan Malaysia. berarti Ibu nanti ada pengkodeannya nanti ya, Bu? Untuk negara, status negara. Negara tinggal ditulis gitu, country kan? Iya, Bu. Bu, saya kurang lebih udah paham, Bu. Kira-kira ada lagi nggak? Nanti masuk di fokus group discussion ya, berarti itu. Semacam FGD kan itu? Iya, benar, Bu. Ada ya itu di sana di Riau. Itu di Riau tuh ada Bu, asosiasi pengusaha Indonesia, asosiasi pengusaha apa gitu, saya lupa nama kepanjangannya, Bu. Ada itu. Itu masuk di asosiasi itu juga bisa toh? Bisa. Pengusaha muda Indonesia kalau nggak salah itu. Apkindo. Apindo sama Apindo ada itu, Bu. Ya toh? Ya. Kalau di sawit ada itu Gapki, Bu, namanya. Nah itu juga boleh tuh. Nanti saya juga masuknya lewat Gapki tuh Mas. Iya, Gapki itu pasti cepat itu, Mas. Iya. Nah, itu Pak Alex itu. Kenal itu sama orang-orang di Gapki itu. Iya. Kebetulan Bu di 2 grup kami itu ada yang pengurus di Gapki. Siapa? Saya yang di Kalbar Bu, itu ada namanya Pak Hardi Kusuma. Di Kalbar dia wakil ketua umum. Jadi saya bisa minta bantuan dia nanti. Cuma yang wilayah lain belum bisa masuk sih, tapi karena ada inilah Bu, kenal Kadisbudnya gitu, kepala dinas perkebunan yang bisa dicolek-colek gitu. Ya memang harus begitu sih. Karena kalau nggak begitu itu kita nggak akan dapat kalau nggak kenal itu. Iya. Sudah, nggak ada lagi. Mau tanya, Bu. Mm-mm. Bu boleh bantu jelasin nggak tahapan kita berikutnya, Bu? Kan habis ini kolokium ya, Bu? Iya, jadi nanti makanya minggu depan Ibu minta itu kalau bisa proposalnya udah lengkap, terus saudara sudah punya PPT-nya. Jadi nanti begitu selesai kuliah riset, KKD kan juga sudah. Nah, maka saudara nanti di bulan September, iya September mungkin apa pertengahan begitu kan, permulaan kuliah baru saudara sudah bisa ikut sidang kolokium gitu. Nanya sama Mbak Wiji aja, kira-kira di sidang kolokium kira-kira kapan gitu. Kemudian untuk selanjutnya di seminar proposal ya, Bu? Ya kalau sudah kolokium baru nanti proposal. Habis proposal itu sidang hasil. Dari hasil kemudian tertutup.
Sidang tertutup baru terbuka. Ya. Yang sampai sidang hasil ini semester 4 ya, Bu? Jadi tiap semester cuma bisa 2, kolokium sama proposal. Kemudian semester berikutnya itu sidang hasil sama tertutup. Jadi pokoknya cuma dua gitu aja. Nah, baru yang semester berikutnya itu terbuka. Asto 3 tahun kan? Iya, Bu. Semoga lancar. Jadi biasanya kan saya ada lihat sidang terbuka, Bu. Mereka tuh udah lebih dari 6 semester ya, Bu. Sudah lebih dari 6 semester. Oh iya memang. Jarang yang 6 semester. Kalau yang bisa 6 semester itu Bu Nera pertama. Terus yang kedua itu Bu Setin, ketiga itu Diana. Ya, kemudian yang keempat siapa ya kemarin itu lupa Ibu. Ada satu lagi itu. Persis itu 3 tahun. Ya, nah itu yang memang tepat waktu. Dan kemudian kebanyakan juga bukan 6 tapi 7 lah. Ya, 7 sampai 8 itu banyak. 7 semester sampai 8 semester itu banyak. Kalau yang semesternya sampai lama-lama, yaitu tergantung mahasiswanya. Jadi kayak kemarin itu bimbingan Ibu sendiri. Ayo, kamu cepetan diolah datanya. Ya Bu, tapi saya masih di luar kota. Nanti aja kalau saya ke Jakarta. Nah itu kan repot Ibu kalau sudah dijawabin begitu. Yang nggak mau kan mahasiswanya, bukan Ibu. Ya, jadi ya harus inilah gitu menurut Ibu. Kalian kalau sebagai mahasiswa itu harus punya waktu, menyisihkan waktu untuk disertasi. Ya, kapanpun paling tidak itu 2 jam setiap hari. Karena kalau misalnya cuma seminggu sekali nanti kan warming up-nya itu sudah 15 menit setengah jam sendiri. Kalau saudara nggak nyentuh itu disertasi. Pasti setengah jam, 1 jam, mungkin malah bahkan setengah hari itu baru bisa warming up. Dan kalau saudara sudah mulai panas untuk nulis, itu segera nulis. Karena kalau nggak ditulis nanti keburu males lagi, lupa lagi. Maka kayak Ibu itu kalau mau nulis itu nunggu mood juga. Moodnya nulis apa enggak. Kalau sudah kepingin nulis ya nulis Ibu. Terus. Ya. Maka kadang-kadang dalam waktu 2-3 hari ya selesai tulisannya. Ya, karena sudah ada di otak, tapi kerangka pikirnya itu sudah dimasukkan dulu. Nah itu syarat untuk menulis. Nanti kan ada toh seminarnya bagaimana menulis buku ya kalau nggak salah. Besok, Bu. Besok, Bu. Jam 9 ya. Iya. Nah padahal itu besok itu ada sidang kolokium itu. Tahu tuh Prof mungkin lupa apa gimana itu. Double-double Ibu. Untung yang maksi kayaknya enggak deh. Ya maksi enggak. Tapi S1 ada Ibu. Nah itu kita. Kalau sudah ngajarnya sampai di S3 tumpuk-tumpuk kadang kita jadi tidak enak sendiri kan. Iya. Karena kalau kalian tahu itu tidak semua dosen yang sudah lulus doktor itu ngajar di S3. Enggak semuanya. Cuman paling ngajar sampai di S2 itu. Udah di S3-nya enggak. Cuman beberapa orang aja yang dipakai memang. Ada lagi?
Kalau saya itu Kalau ya. ya, nah kalau nggak ada, sisa waktunya coba gunakan. Kalau Suyanto mungkin bisa ngembangkan di hipotesa ya, itu lebih cepat daripada nyari jurnal, ya kan? Nah itu bisa dikembangkan, entah itu dapat 1 paragraf atau 2 paragraf, paling tidak bisa coret-coret aja. Terus Nicholas itu mungkin bikin mengenai list of question-nya. Terus lihat kira-kira mana yang mungkin kuesioner yang indikatornya mungkin tidak bisa dijawab dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Mengingat tadi dikatakan perusahaan menengah sampai ke bawah kan? Iya, Ya, level inovasinya itu, Bu. ya. Jadi karena ada inovasinya tadi, ya. Nah, tapi lihat juga di Apkindo itu list of perusahaannya itu perusahaan apa aja. Jadi paling tidak kan kita punya gambaran. Kalau sudah ada nama-nama perusahaan, kita tahu produknya apa. Oh ini kita bisa lihat bahwa inovasinya tinggi. Ya, jadi perusahaannya dicatat, dibuat list, kemudian Nicholas bikin kolomnya 3 kolom. Perusahaan ini inovasi tinggi, inovasi menengah, atau inovasi bawah. Ya ini Ibu ajarin aja. Ini idenya Ibu gitu. Ya. Bukunya tidak ada bukunya. Ya. Ibu, Ya. Mas Nicholas mungkin juga di Riau itu kan sawit banyak ya. Salah satu yang banyak itu juga adalah perusahaan pembuat pabrik sawit atau mesin-mesinnya tuh. Mungkin inovasinya bisa kayak di situ. Mesin-mesin pabrik. Ya, kategori manufaktur itu masih saya pakai untuk sampel juga, Mas. Yes. Nanti Ya. Bu Iswan, saya punya targetnya ke perusahaan dagang dan manufaktur ya, Bu. Kalau jasa langsung saya lewati aja. Iya. Kalau perusahaan dagang kan nanti kaitannya sama di inovasi prosesnya enggak ada toh. Inovasi produknya enggak ada. Iya. Tapi di supply chain sebagiannya ada. Ya, supply chain-nya ada. Cuma kan nanti kalau yang di inovasi produk dan prosesnya enggak ada, kan dia isinya di tengah. Iya. 3 sama 4. Iya. Berarti Ya. kalau jasa langsung kita skip ya, Bu? Ya, sebaiknya gitu ya. Iya. Bu, terima kasih, Bu, atas arahannya. Oke, jadi itu yang dikerjakan dulu. Paling tidak bikin skema ya, ini yang harus saya kerjakan 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga nanti untuk bisa selesainya lebih cepat begitu. Semoga nanti ya kalian berdua sudah langsung bisa kolokium begitu. Ini yang Ibu harapkan. Kolokium pengujinya siapa aja, Bu? Tuh, itu yang nentuin program. 2 atau berapa, Bu? 3 orang biasa, Bu ya? 3 biasanya. Salah satunya Prof. Tinggal nggak tahu yang 2 lagi. Kadang-kadang kan dilihat topiknya. Iya. Bisa jadi yang ngampu kuliah riset juga kan, Bu? Yang ikut atau beda biasanya, Bu? Yang semester kemarin kan Ibu punya 4. Punya 4 untuk mahasiswa kuliah riset. Iya. Tapi yang 1 mencelat. Tahu ya, mencelat keluar. Sudah kolokium, tapi topiknya ditarik lain. Ditarik beda begitu. Nah kalau ditarik beda kan repot. Jadi kasihan anaknya gitu sebetulnya. Terus 1 lagi kemarin tahu kan Verliani yang sudah sidang terbuka? Ya, tahu, Bu. Itu kan dulu bimbingan risetnya sama Ibu. Makanya semuanya green-green dia.
Cuman kan akhirnya pembimbingnya bukan Ibu. Lain pembimbingnya. Jadi bukan Ibu yang nentuin program ya. Ya, Bu. Pikir tadi yang Ibu juga ikut jadi penguji di antara 3 penguji itu, Bu. Ya biasanya sih sukanya begitu sih. Nanti ngomong aja sama Mbak Wiji untuk disampaikan toh ke Prof gitu. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Ya, Bu. Sampai jam 6 aja ya. Sampai Baik, Bu. jam 6, terus nanti jam 6 kita evaluasi ya. Baik, Bu. Cukup nggak? Cukup ya. Iya.